Selamat malam, saudara Maman. Kok di sini nggak ada kamu, Dedis? Di mana? Mati layarmu, nggak nampak. Nah, mulai bohong lagi pengikut Nabi bertompel ini. Mau bohong, kau Kerjanya bohong terus. Nah, kebohongan yang mereka lakukan itu akan terungkap, saudara-saudara. Ini ya, teman-teman sekalian, apakah layar saya tidak ada? Tuh, lihat penonton. Ini penonton yang nilai itu. Tuh, ada, nampak, jelas tuh. Nggak ada teh deh. Nah, makanya bertaubat kamu daripada mengikuti Nabi bertompel, saudara. Ya, oke, kita turunkan dulu. Pengikut Nabi bertompel tidak ada yang waras. Yuk, silakan. Heran saya dengan mereka ini ya. Lucu. Udah berapa kita naikkan? Selalu bohong. Pokoknya dua kemungkinannya. Satu, menerima kabar bohong. Dua, berbohong. Apes nasibnya saudara-saudara. Ya. Oke, kita kasih lanjut. Ada sebentar ya. Sebentar. Zaki Tamfan. Zaki Tamfan. Ya, selamat malam saudara Zaki Tamfan. Malam. Nah, silakan Zaki Tamfan. Ini udah pernah naik sini si Zaki Tamfan. Nyalakan kamera dulu Zaki Tamfan. Nggak bisa nggak nyalakan kameranya kah? Ini sudah malu juga ini ternyata. Ya sudah, Zaki Tamfan, kalau bukan Anda bukan saya malu. Terus? Saya malu, saya lagi bawa mobil ini. Oh ya sudah, jangan nanti kalau sudah berhenti. Kalau sudah berhenti baru naik lagi ya. Saya turunkan dulu. Saya pengen curhat sama kamu sebentar ya. Nanti kalau udah berhenti baru kita ngobrol. Di mobil jangan main TikTok, denger saja. Nanti konsentrasimu hilang loh. Ya kan? Bukankah kita ini mau berkendara dengan baik, dengan aman, ya kan? Seperti itu. Ingat loh, anak istri menunggu di rumah, ya kan? Oke, kita kasih naik ada Irwan. Selamat malam, saudara Irwan. Assalamualaikum. Ya, silakan Irwan, nyalakan kamera Anda. Muslim ya Bang ya. Berat lagi nih, berat. Halo Bang Irwan. Macet. Sudah berat saudara-saudara yang menghadapi edis tipis, tiada lagi yang ada yang sanggup. Oke, Bang Irawan nonton dulu di bawah ya. Di bawah. Teman-teman sekalian, kalian adalah saksi dari semuanya ini ya teman-teman ya. Makasih Bang Tobias. Bagaimana ketika saya mengadakan diskusi, ya, tanya jawab, memang sudah berat bagi mereka itu untuk melanjutkan. Karena sesungguhnya kami sudah menyerah dan kalah berdiskusi denganmu Edis. Nah, terima kasih Bang Tobias, terima kasih. Kami sudah tidak sanggup lagi menghadapi syubhat-syubhatmu. Karena semua yang kamu katakan memang tertulis di dalam kitab suci kami. Jadi ketika kami membantah kamu, artinya kami membantah Quran dan hadis. Iya.
Membantah saya itu artinya kamu sama dengan membantah isi daripada Quran dan hadismu. Makanya teman-teman, banyak orang datang ke sini mengatakan bahwa oh itu katanya hadis palsu. Loh, kamu yang bikin hadis, kamu yang cetak hadis, kamu palsu-palsuin sendiri. Gimana? Oke, kita kasih naik ada anak sulung. Anak sulung. Ya. Selamat malam saudara anak sulung. Selamat malam, Bang. Oke. Abang, Anda Islam, Bang? Jangan bisik-bisik, Bang. Kedengeran loh. Itu seperti, nah, lari lagi. Sulit ini, sulit. Oke, ini ciri-ciri kalau udah begini. Oke, ini ciri-ciri kalau udah begini, ciri-ciri kita harus iklan dulu. Iklan dulu kita ya. Ya, teman-teman sekalian, berada teman-teman ya. Jangan lupa untuk mensupport acara ini teman-teman. Karena acara begini tidak ada di TV acara ini teman-teman. Karena acara kalau di TV Anda akan melihat debat politik ya, debat janji-janji anggota DPR, janji-janji cawapresnya. Nah, kalau di sini kita berdiskusi tentang skala yang lebih besar lagi teman-teman. Skala internasional yaitu diskusi agama. Islam dan Kristen. Makanya support acara ini teman-teman ya. Tap-tap layar acara ini teman-teman ya. Tap-tap layar, follow, bagikan begitu ya. Teman-teman juga bisa mensupport secara finansial. Teman-teman bisa kirim mawar, kirim ini gitu teman-teman ya. Karena yang memberikan support ini memang hanya sedikit orang teman-teman. Sedikit orang saja teman-teman ya. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa memberikan support, terutama orang-orang yang nonton tak pernah sekalipun memberikan support. Nah itu, memang kalian ini terlalu. Iya, terlalu. Satu mawar itu kalau tidak salah berapa? 1.000 perak kah atau gimana itu? Satu mawar ya, seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa memberikan support secara finansial itu di sini, teman-teman. Nah itu. Dukung program Edis TV ini, teman-teman bisa melihat tuh yang di layar, teman-teman bisa mensupport saya di situ, teman-teman. Ya, teman-teman yang nonton di YouTube saya itu ada tulisan berjalan, nah teman-teman juga bisa mensupport di situ. Ada Zelle juga bagi teman-teman yang di US bisa juga mensupport secara Zelle. Oke ya teman-teman ya, karena teman-teman kita seperti yang saya beritahu, kita ini berapologet itu dari negeri yang jauh teman-teman. Kenapa? Karena kalau di Konoha sudah pastilah kita dipersekusi. Begitu. Nah karena kita berapologet ini dari negeri yang jauh dan biaya tinggi, maka teman-teman lah yang membantu dan mensupport saya supaya bisa tetap survive seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Ditangkap dulu layarnya supaya nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih bisa support di situ. Oke, kita kasih lanjut lagi. Saya balikan dulu lagi kamera saya. Oke, kita kasih naik ada. Naik lagi nih si Adi Ogan ini. Naik lagi. Oke, baik. Kita kasih dia kesempatan. Semoga dia sudah bertaubat, saudara-saudara. Adi Ogan. Ya, halo. Ya, saya dengar Adi Ogan. Silakan nyalakan kamera Anda. Bentar. Kenapa di saya Bang Idis nggak kelihatan ya, bener? Ah, banyak kali pun alasanmu. Kelihatan loh, ini kelihatan, orang-orang pada kelihatan. Kok nggak kelihatan seperti, maksudnya nggak kelihatan bagaimana? Ya udah, tapi suara saya kelihatan nggak? Suara saya kelihatan, kedengeran nggak?
kebenaran. Oke, baik. Yang penting suara saya bisa Anda dengar. Gini, Adi Ogan. Anda sudah sering nonton channel ini? Iya, sering. Apakah Anda masih jadi orang Islam? Alhamdulillah Bang, masih. Kok bisa? Padahal sudah sering menonton channel ini loh. Gimana? Ya, silakan. Bentar. Kan abang sendiri yang bilang Yesus punya Tuhan. Gimana lagi, ayo? Oke, baik. Anda tahu diskusi itu waktu pada saat itu seperti apa? Siapa lawan saya diskusi pada waktu itu? Mulai malu kan? Bang Idris mulai malu kan? Malu? Tidak, nggak ada malu. Pada waktu itu saya diskusi dengan siapa? Bang Idris itu serius banget bilang berapa kali Yesus punya Tuhan. Memang iya. Berarti Memang kan, iya. Bener. Terus? Berarti Terus Nabi bertompel jadi benar begitu? iya benar. Gimana Anda ini? Pada waktu itu saya berdiskusi dengan seorang, dengar dulu. Pada waktu itu, dengar. Pada waktu itu saya berdiskusi dengan seseorang Muslim. Pada waktu itu diskusinya begini. Menurut Anda, orang ateis itu punya Tuhan nggak? Coba, menurut Anda seorang ateis itu punya Tuhan nggak? Enggak punya Tuhan. Nah, itu salah. Coba dengarkan. Dengar. Ini makanya penting nih. Makanya Anda harus mengerti apa maksudnya punya Tuhan. Gini. Orang ateis dibilang orang tidak punya Tuhan. Tapi menurut sudut pandang, dengar, tenang. Jangan panik kalau saya ngomong. Bisa? Iya, tenang aja Bang. Oke, baik. Kalem, Seorang ateis yang tidak beragama, menurut sudut pandang Alkitab dan menurut sudut pandang Al-Quran, mereka punya Tuhan. Siapa Tuhannya? Tuhannya itu adalah hawa nafsu atau dirinya sendiri. Dia mengikuti pikirannya. Tenang. Jangan panik. Makanya begini. Bang Idris kan, karena tenang. Adi Ogan, tenang. Kamu nonton diskusinya pada waktu itu? Nonton nggak pada waktu itu diskusinya? Banyak videonya Bang Idris, videonya masih banyak. Iya, videonya kamu nonton saya diskusi dengan siapa? Enggak, saya tanya dulu. Bang Idris benar juga. Iya, kau tidur di bawah sana. Kau tidak nonton pun videonya, ngapain? Jadi teman-teman, ketika kalian menonton video saya, pasti kalian paham apa yang saya maksudkan. Karena banyak orang tidak tahu definisi punya Tuhan. Iya. Apa sih pengertian punya Tuhan? Makanya pada waktu diskusi saya dengan seorang Muslim tersebut, dia itu mengakui bahwasanya sesungguhnya ya M itu, Anda tahu ya kalau saya bilang M ya, M itu adalah Tuhannya umat. Diakui itu. Nah gimana? Coba putar kembali diskusi saya dengan dia. Apa yang dimaksud mempunyai Tuhan? Mempunyai Tuhan itu artinya mempunyai sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri, tunduk dan mengikutinya. Contoh, ada seorang ateis ditanya, kamu beragama? Enggak. Kamu percaya ada pencipta langit dan bumi? Enggak ada itu kata. Coba, menurut Anda, siapakah yang diikuti oleh dia? Nah, makanya pada waktu itu kita buka Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan.
Jadi orang-orang seperti itu mengikuti kemauannya sendiri. Mereka mengikuti hawa nafsunya sendiri. Makanya mereka menuhankan hawa nafsunya sendiri. Nah, di dalam Alkitab ada juga satu frasa yang mengatakan Tuhan mereka itu ialah perut mereka sendiri. Begitu. Ya. Jadi kalian harus lihat konteks pada waktu itu saya sedang berbicara apa. Begitu ya. Kalau nggak paham-paham juga ya berhenti membenturkan kepala ke ubin. Coba baca Alkitab. Baca Alkitab dengan baik. Kepada siapakah Tuhan Yesus taat, patuh, tunduk dan mengikuti? Apakah Tuhan Yesus mengikuti kemauannya sendiri? Di dalam Alkitab, ketika di Taman Getsemani, apa yang Tuhan Yesus katakan? Ya Bapa, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu. Bahkan ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus soal makanan, apa jawab Tuhan Yesus? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu konteksnya. Seperti itu. Jadi Tuhan Yesus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Begitu. Nah, sementara pada waktu diskusi saya dengan seorang muslim tadi, muslim ya, orang-orang Islam menyerahkan kepatuhan dan ketundukannya kepada Muhammad. Makanya orang tersebut mengakui bahwa umat RT sebelah itu, umat dia itu menuhankan seorang manusia yang bernama Muhammad. Itu diskusinya. Biar kalian paham. Oke, kita kasih naik lagi. Ada Genta Ocha Rodavi. Ya, silakan Genta Ocha Rodavi. Itu kan isu-isu yang sudah lawas itu. Isu-isu lawas. Ya, silakan. Nah, ya. Mana gambar kau, Dis? Mana gambar? Ya di sini. Udah mulai bohong lagi. Mentang-mentang kamu diajari boleh bohong Ya, sama sudah, Nabi aku mau bertompel. Kamera nyala dulu. Emang Jalan. gak ada gambarnya. Kamu bohong-bohong. Gak ada gambarnya. Bukannya murid Paulus yang suka bohong kayak kau. Kenapa sih kalian ini benci sekali dengan Paulus? Kenapa kalian ini senang sekali memfitnah Paulus? Memangnya Paulus mengajarkan supaya orang berdusta. Yang mengajarkan kenapa? supaya orang berdusta itu ya Nabi bertompel. Jelas itu hadisnya. Tidak. Paulus. Genta, coba kau kameramu nyala dulu. Kalau kamu takut menyalakan, ya dibawa dulu sana. Orang kau saja menyalakan kamera saja kau takut. Ya ayo, tap layar dulu. Tap layar. Teman-teman sekalian, banyak orang, ini ya, sebenarnya tahu nggak kalian? Inti utama, saya berdebat itu udah lama. Udah belasan tahun, 13 tahun, mau 14 tahun mungkin ini. Inti perdebatan Islam dan Kristen itu adalah banyaknya orang Islam dan orang Kristen yang tidak mengerti definisi bertuhan. Banyak. Menuhankan. Sebenarnya di situ saja. Apa sih menuhankan itu apa? Banyak orang nggak tahu itu. Karena menurut kebanyakan orang-orang awam, menuhankan adalah suatu perbuatan menganggap sesuatu tersebut adalah jenis-jenisan makhluk tertentu. Makanya ada pertanyaan, Tuhan apa manusia? Contoh misalnya, ketika saya berdebat dengan orang-orang Islam,
perkara menuhankan Muhammad. Mereka berpikir begini, menuhankan Muhammad artinya menganggap Muhammad itu sejenis makhluk tertentu. Bukan itu yang dimaksud menuhankan. Tidak ada menuhankan itu seperti itu. Menuhankan kok menganggap sesuatu jenis makhluk tertentu. Kata-kata mengambil sebagai Tuhan itu ada di dalam Al-Quran dan juga ada di dalam Alkitab. Nih, saya ajarin kalian biar kalian paham. Saya balik paham. Saya balik dulu kamera saya ya. Saya harus didik mereka ini satu persatu ya. Kita buka. Nih, saya tampilkan dulu di layar ya. Oke, ya. Nih, kita buka ya. Kita ketik di sini. Kita ketik di sini ya. Sebentar. Nih ya, itu ada di dalam Filipi. Nih, Filipi 3 ayat 19. Nah, biar kalian ngerti nih. Filipi 3 ayat 19. Sorry ya teman-teman ya nih. Nih. 19. Saya bold ya, saya besarin ya nih. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Nih. Tuhan mereka ialah perut mereka. Nah, kalau di dalam pikiran kalian bahwa menuhankan perut itu adalah menganggap perut itu adalah sejenis makhluk tertentu yang menciptakan langit dan bumi, ya kan? Yang tidak beranak dan diperanakkan, ya nggak diskusi kita. Tuhan mereka ialah perut mereka. Jadi mereka ini punya Tuhan. Tetapi Tuhan mereka siapa? Yaitu perut mereka. Karena apa? Karena mereka itu hidupnya ya hanyalah mengikuti, menuruti keinginan perut mereka. Makanya dikatakan Tuhan mereka ialah perut mereka. Nah, di dalam Al-Quran juga ada istilah seperti itu. Nih, ya. Misalnya, saya bukakan kepada kalian surat Al-Jathiyah. Al-Jathiyah 23. Ini isu-isu lama ini. Tapi kalian masih nggak paham-paham juga. Sabar. 23. Nih. Kita buka ya. Surat Al-Jathiyah ayat 23. Maka pernahkah, nih saya bold ya, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Nih, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Nah, ketika mereka menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, apakah mereka menjadikan hawa nafsunya itu pencipta langit dan bumi? Tidak. Makanya kalian tuh ngerti apa sih maksudnya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, menuhankan. Ngerti nggak kalian menuhankan itu apa? Mereka adalah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Makanya pada waktu itu diskusi saya dengan seorang muslim tersebut, dia mengakui bahwasanya umat itu menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Karena apa? Karena mereka menyerahkan kepatuhan, ketundukan, ketaklukan kepada Muhammad. Nah, umat muslim memang melakukan kepatuhan, ketundukan kepada Muhammad. Coba adakah umat muslim yang berani bantah Muhammad? Kan tidak ada, gimana? Nah, lalu dia bertanya balik kepada saya. Bang Edis, kalau begitu Yesus menuhankan Bapa di surga dong? Loh iya, memang iya. Yesus memang menuhankan Bapa di surga.
Karena untuk itulah dia datang ke dunia ini. Apakah maksudmu Yesus menuruti kemauannya sendiri? Tidak. Dia menuruti kemauan daripada Bapa di surga yang mengutus dia. Memang itu isi Alkitab kita. Terus kau bangga kalau Yesus menuhankan Bapa di surga. Muslim bersorak-sorak. Padahal di mana benarnya? Sungguh nekat yang nyata kalian ya. Makanya teman-teman cerna perkataan-perkataan saya itu dicerna dengan baik ya. Kalau tidak nonton dulu. Ini ya, nonton channel saya itu nontonnya separuh-separuh sambil tidur-tiduran, nggak didengerin. Akhirnya jadi seperti itu. Makanya ketika saya mengeluarkan statement-statement, banyak orang tersesat. Iya. Saya pernah juga diskusi dengan Uncup PA. Saya menyatakan bahwa rencana, keinginan, atau kehendak, atau apalah bahasanya pada waktu itu, penyaliban itu adalah rancangan iblis. Banyak yang kesurupan, kesetanan. Nonton juga enggak. Begitu. Ya makanya teman-teman nonton channel saya ini memang diperlukan kecerdasan yang maksimal ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Fahri Official. Ketika saya bilang penyaliban rencana iblis, langsung orang-orang pada, wah berarti keselamatan rencana iblis katanya. Saya baliklah, berarti gara-gara Muhammad, berarti Muhammad ketika meninggal diracun dan mati syahid masuk surga, berarti orang yang meracun itulah yang membuat Muhammad masuk surga. Ayo silakan Pak Hari. Pak Hari, silakan nyalakan kameramu. Oke, si Pak Hari tidak dengar. Ini teman-teman, begini, biar kalian tahu ya, dunia pertiktokan ini teman-teman, itu dibuat oleh orang-orang tertentu seperti persaingan bisnis. Iya, lo banyak. Jadi mereka harus membuat sesuatu yang bisa menarik para penonton sehingga mereka menonton. Begitu. Jadi ada orang-orang tertentu teman-teman ya, oknum-oknum tertentu ketika melihat saya siaran tuh ada 6.000 yang nonton, sementara kalau dia siaran yang nonton paling 200, 300 ya. Bagaimana caranya ini? Kita bahas aja Edis. Itu teman-teman ya. Karena mereka ingin. Jadi tujuannya itu udah nggak benar. Padahal teman-teman saya membangun channel ini, membuat channel ini ya, berdakwah di channel ini itu penuh darah, bercucuran keringat, darah dan air mata. Ya, apa yang sudah saya korbankan, mereka itu tidak akan berani. Beranikah mereka meninggalkan semua kepunyaannya untuk seperti saya? Nggak akan berani, nggak akan berani, nggak akan. Itu mustahil mau. Coba kalau nggak percaya, suruh orang-orang itu yang tiap hari ngomongin saya itu. Kamu berani nggak ninggalin kepunyaanmu, berbicara dengan lantang, tinggalin semua kepunyaan, kerjaanmu tinggalin, rumahmu tinggalin. Nggak berani. Nah, itulah yang terjadi sama saya teman-teman. Ya, saya ini adalah contoh orang yang karena menjawab
statement-statement, pernyataan-pernyataan, video-video. Nih, saya kasih contohnya nih. Contohnya ini. Saya kasih contoh ya. Ini adalah contoh 2 orang yang kerjanya itu membahas agama Kristen. Nah ini. Kenal 2 orang ini? Ini Dondi, yang ini Irena Handono. Yang dibahas apa? Yang dibahas Paulus. Jadi mereka berdua bikin podcast membahas Paulus. Katanya, kata mereka ini, Paulus menyesatkan, membengkokkan ajaran Yesus, katanya. Nah, mereka bikin podcast santai-santai saja. Ya kan? Nah, maksudnya mereka jangan ngikutin Paulus, ngikutin saja Nabi bertompel. Nah, teman-teman, saya itu menjawab mereka-mereka ini. Nah, karena menjawab mereka-mereka ini, saya itu mengalami persekusi. Saya diancam, dibunuh, ya. Kepala saya dihargai 200 juta. Ya. Sehingga akhirnya membuat saya meninggalkan kepunyaan saya, meninggalkan pekerjaan saya tinggal, semua saya tinggalkan. Loh, pada waktu awal-awal itu teman-teman, wah, nangis kalian nanti kalau saya dengarkan cerita saya. Kalian kan nontonnya setelah ada Rumah Apologet. Wah, setelah ada Rumah Apologet heboh mereka. Wah. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Kenapa kamu hanya melihat di ujungnya saja? Kenapa kamu tidak lihat perjalanan belasan tahunnya? Kamu harus lihat keseluruhan proses yang berjalan itu, begitu. Di mana saya harus dorong-dorong koper, tidur dari sana ke sini, tidur di nggak jelas di mana, di pinggir-pinggir jalan. Anda nggak dengar cerita saya yang seperti itu kan? Anda tidak tahu. Setelah Tuhan memberkati saya dengan kelimpahan, barulah kalian bilang, Marano, cinta uang. Ya, memang seperti itulah teman-teman. Mereka tidak melihat proses yang saya alami. Gitu. Karena memang teman-teman ya, kita ini kan melihat sebuah fakta. Karena kalau orang Islam nih seperti mereka membahas Paulus apa segala, nggak akan ada apa-apa. Bahkan malah dikawal. Tuh loh, hebatnya kan? Dikawal. Beda kalau orang Kristen bahas agama Islam. Dikawal juga, tapi ke dalam penjara. Adil nggak? Nggak adil. Inilah yang saya perjuangkan. Saya itu memperjuangkan itu, keadilan itu loh. Supaya kalau memang orang Islam tuh boleh bahas-bahasin agama Islam, Abdul Somad podcast sama Donditan bahas agama Kristen, mereka berdua ini bahas agama Kristen, seharusnya dari pihak sebelah juga boleh. Yang Kristen pun boleh juga bahas agama Islam. Itu yang saya perjuangkan, dan karena itulah saya melakukan semua ini. Begitu ya. Jadi janganlah kalian itu cepat-cepat, buru-buru menghakimi seseorang tanpa kalian tuh tahu gimana jalan ceritanya. Apakah karena seseorang orang itu mengasihi saya lalu memberi saya berkat, lalu itu adalah sebuah dosa? Tidak dosa loh, seperti itu tuh tidak dosa. Bukankah firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kebenaran kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Begitu. Ya.
Seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus mengerti prosesnya gitu ya. Lo dulu saya teman-teman biar kalian tahu ya. Zaman dulu itu saya mengeluarkan anggaran-anggaran dari diri saya sendiri. Cuma nanti kalau saya ceritakan nanti saya menjadi gibah begitu loh. 2014, 2013 itu saya itu sampai ke desa-desa itu. Kita bikin acara nobar. Dulu sering saya itu bikin acara nobar. Jadi kita ngumpulin orang-orang, kita kasih makan, terus kita nobar, nonton bareng film Tuhan Yesus, tokoh terbesar sepanjang abad. Kita beli komputer, terus sewa banner proyektor dan lain sebagainya, nobar, makan bareng, nonton seperti itu. Nggak ada dulu gib-gib seperti ini, belum ada. Tapi kalian tidak tahu bagaimana dulunya. Nah, setelah begini lalu banyak orang sirik, cemburu, iri. Ya, seperti itu ya. Oke, kita kasih naik ada Reza Muhammad. Nih, ketika saya angkat begini, kenapa dua orang ini nekat suruh Kristen ngikutin nabi yang aneh? Nah. Ayo silakan, nyalakan kamera dulu Reza Muhammad. Halo, Bang. Saya di sini. Reza, saya Halo. saya kayaknya dulu pernah ada orang namanya Reza ini. Oh, ternyata beda. Iya. Pak Reza Muhammad, Anda Muslim? Halo, Bang. Halo bilang. Baru nyong. Kalian tahu nggak? Zaman dahulu, waktu HP itu baru-baru pertama kali membumi di masyarakat Indonesia. Ya kan? Orang itu ngelihat kamera itu, ketika dilihat kamera, carida bohiku katanya. Pak, Bu, masa kita mau kembali ke zaman tahun 2000? Kalau tahun 2000 bolehlah ya, 26 tahun yang lalu bolehlah seperti itu. Masa melihat wajah di HP heran sih? Apa teman-teman saya serius, apa masih ada gitu ya orang-orang yang kalau ngelihat mukanya di HP dia heran? Kenapa seperti itu kita teman-teman? Maun. Aduh. Heran ada ya. Teman-teman, itu namanya fitur kamera. Kalau kamera Anda arahkan ke wajahmu, pastilah kelihatan wajahmu, tidak mungkin kelihatan kerupuk. Sulit ini saudara-saudaranya, aduh. Ya.